Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Bambang Dwi Putra, kelas 9E, absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks laporan percobaan hukum Archimedes. Yang pertama ada struktur hukum Archimedes, struktur teks laporan percobaan hukum Archimedes, yaitu ada tujuan percobaan, kajian teori, lalu ada alat dan bahan, prosedur kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Yang pertama ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan dari teks laporan percobaan hukum Archimedes ini yaitu untuk membuktikan peristiwa melayang dan mengapungnya suatu benda dan apa pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan suatu benda tersebut. Yang kedua ada kajian teori. Di kajian teori ini merupakan struktur yang menjelaskan atau menerangkan tentang percobaan yang akan kita lakukan. Lalu ada alat-alat dan bahan. Alat-alat dan bahan yang saya lakukan atau yang saya gunakan dalam percobaan ini adalah 1 gelas, yang kedua ada sendok, yang ketiga ada air, 4 ada garam, dan 5 ada lap atau tisu bila diperlukan. Struktur yang keempat adalah prosedur kerja. Prosedur kerja ini adalah struktur yang menjelaskan langkah-langkah dalam percobaan. Nah, langkah yang pertama dalam percobaan ini adalah menyiapkan alat-alat yang akan digunakan atau yang akan diperlukan. Yang kedua, gelas diberi air, jangan sampai penuh agar air tidak tumpah. Yang ketiga, telur dimasukkan ke dalam gelas dan tanpa campuran garam. Yang keempat, telur dalam gelas yang berisikan air tersebut dicampuri garam 1 sendok terlebih dahulu dan lihat perkembangannya. Yang kelima, masukkan lagi 2 sendok garam pada gelas yang berisikan telur dan air, lalu lihat perkembangannya kembali. Yang keenam, lakukan terus, masukkan terus garam kepada gelas dan air sebanyak-banyaknya agar sesuai hasilnya apa yang kita inginkan. Yang ketujuh, catat hasil percobaan tersebut. Yang kedelapan, setelah praktek lalu alat dan bahan dibereskan kembali. Struktur teks percobaan yang kelima ada hasil percobaan. Yang pertama, banyak garam per sendok. Banyak garam per sendok yang pertama adalah 1 garam atau 1 sendok garam, dan hasilnya itu telur tenggelam. Yang kedua, tambah 2 sendok garam atau 1/2 sendok, dan hasilnya melayang. Yang ketiga, 3-4 sendok garam dan hasilnya terapung. Struktur yang keenam ada pembahasan, yaitu yang pertama ada tenggelam. Mengapa bisa tenggelam? Hal ini terjadi karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Yang kedua ada melayang. Hal ini terjadi karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Yang ketiga terapung. Hal ini terjadi karena air ditambahkan garam, maka massa jenis air lebih besar dari telur. Struktur yang ketujuh ada kesimpulan. Kesimpulannya di sini adalah bila garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Lalu masuk ke kaidah ke kata ilmiah. Kata ilmiah merupakan kata yang menerangkan tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Contohnya dalam teks ini adalah zat, lalu Fa, lalu Newton atau N, M3, volume, massa jenis zat, gravitasi, fundamental, Archimedes, dan fluida. Lalu ada kata pendefinisian. Kata ini kata yang menjelaskan atau kata yang memperjelas sebuah kalimat. Contohnya yaitu kata adalah. Yang ketiga ada konjungsi penyebaban. Konjungsi ini adalah konjungsi yang menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Di dalam teks ini konjungsi penyebaban cuman ada kata karena. Lalu ada
Kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan merupakan kata yang menerangkan suatu tindakan seseorang. Contohnya itu ada melayang, mengapung, dan mengalami.